Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Anggraini. Saya dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai desain dan perorganisasian muatan media pembelajaran. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Pitono dan Ibu Retno selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Penmas. Nah, selanjutnya apa saja sih poin-poin yang akan dibahas? Nah, diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama ada intisari wancana, yaitu konsep dan prinsip utama dari desain media pembelajaran. Lalu ada soroti landasan perancangan media pembelajaran. Lalu ada menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Lalu ada strategi perorganisasian konten, lalu mengembangkan media yang menarik dan inklusif, serta pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media, dan yang terakhir ada evaluasi dan revisi yang dibahas dalam wacana. Lalu ada contoh dan manfaat, sajikan contoh dari berbagai sumber dan jelaskan kaitannya dengan topik, lalu diskusikan manfaat yang ditawarkan dalam meningkatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir ada integritas dan peningkatan. Nah, tunjukkan contoh yang dipilih menggambarkan integrasi efektif media dan teknologi pembelajaran yang mana berpeluang dan memperkaya hasil hingga dampaknya. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke topik pertama, yaitu intisari wacana. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dan prinsip utama dari desain media pembelajaran. Jadi, desain media pembelajaran ini mencakup seni dan ilmu yang dimana menciptakan berbagai materi dan sumber multimedia untuk memfasilitasi pembelajaran. Hal ini melibatkan proses yang sistematis dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran, yang dimana membuat konsep strategi pembelajaran dan mengembangkan konten yang menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Salah satu prinsip dasar yang memandu desain media pembelajaran adalah penyelarasan tujuan pembelajaran dengan pemilahan dan integrasi format media yang sesuai. Nah, desain media pembelajaran ini yang efektif lebih dari sekadar penyampaian konten. Hal ini mencakup integritas dan prinsip-prinsip andragogi dan teori pembelajaran untuk menempuh proses kognitif untuk peserta didik. Jadi, dengan memahami prinsip-prinsip desain pembelajaran dan perorganisasian konten ini sangat penting yang berupaya menciptakan pembelajaran yang menarik dan berdampak untuk kedepannya. Selanjutnya ada landasan perancangan media dan menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Jadi di topik kali ini dia memiliki landasan yang disebut dengan landasan perancangan media instruksional, yang dimana ini membentuk pondasi utama dalam pembangunan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu landasan yang penting dalam perancangan media instruksional adalah pemahaman akan kebutuhan belajar yang beragam dari masyarakat. Selain itu, landasan ini merancang media instruksional juga mencakup pemahaman akan prinsip-prinsip pembelajaran dan teori-teori belajar yang mendasar. Sebagai contoh, misal teori konstruktivisme ini menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta, di mana peserta didik aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar langsung. Selanjutnya ada menganalisis kebutuhan dan tujuan dalam belajar. Jadi menganalisis kebutuhan yang efektif itu harus mencakup nih berbagai sudut pandang. Nah, yang dimana ini untuk memastikan bahwa media pembelajaran memenuhi beragam kebutuhan atau memenuhi standar dan preferensi dari semua anggota masyarakat. Lalu ada tujuan belajar. Nah, tujuan pembelajaran ini hendaknya tidak hanya mencakup tujuan pembelajaran saja untuk jangka pendek, melainkan juga mencakup hasil di tingkat masyarakat dan komunitas yang lebih luas atau bisa disebut jangka panjang. Jadi, dalam proses analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran dalam pendidikan masyarakat ini merupakan proses yang dinamis dan berulang yang memerlukan kolaborasi atau feedback dan evaluasi berkelanjutan.
Jadi dengan melakukan penilaian kebutuhan secara menyeluruh, yang dimana mempertimbangkan beragam sudut pandang atau perspektif dari dan juga menyelaraskan tujuan pembelajaran dengan memprioritaskan masyarakat, serta media pembelajaran dapat dikembangkan untuk secara efektif menjawab kebutuhan dan tantangan yang unik yang dihadapi oleh beragam komunitas. Nah, selanjutnya ada strategi perorganisasian konten pembelajaran. Jadi, strategi apa saja yang digunakan dalam perorganisasian konten pembelajaran? Nah, di sini ada 5 strategi nih. Yang pertama ada taksonomi tujuan pembelajaran, lalu ada pengaturan urutan materi, lalu ada teknik chunking, lalu ada integrasi multimedia, dan yang terakhir ada pembelajaran adaptif dan terpersonalisasi. Jadi yang pertama taksonomi tujuan pembelajaran ini berguna untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran ke dalam tingkat kompleksitas yang berbeda. Jadi dengan menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi ini, pendidik dapat memastikan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai konsep dasar, melainkan mampu menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan lebih mendalam. Selanjutnya ada pengaturan urutan materi. Nah, jadi dipastikan bahwa rangkaian pembelajaran dibangun berdasarkan pemahamannya sudah ada dan menghindari membebani peserta didik dengan konsep-konsep yang asing. Jadi, pengurutannya dengan progresif dan menggabungkan pembelajaran aktif menghasilkan pembelajaran yang efektif pula. Nah, selanjutnya ada teknik chunking. Jadi, teknik ini merupakan mengelompokkan informasi terkait seperti memecah tugas-tugas yang kompleks dan menggunakan alat bantu visual atau perangkat mnemonik. Di sini, peserta didik dapat mengatasi keterbatasan kognitif dan meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar dan mengingat informasi, yang dimana sangat berguna untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif dan mudah diakses yang memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Lalu selanjutnya ada integrasi multimedia. Jadi di sini menggabungkan komponen ke dalam materi pembelajaran, yang dimana pendidik dapat mengakomodasi gaya dan preferensi pembelajaran yang berbeda. Nah, ini meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik, dan juga memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dan referensi konten pembelajaran. Dan yang terakhir ada pembelajaran adaptif dan terpersonalisasi, yang dimana menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan, preferensi, dan kemajuan masing-masing pelajar. Nah, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan efektif yang memberdayakan pelajar untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, selanjutnya ada mengembangkan media yang menarik dan inklusif. Jadi di tabel ini merupakan pendekatan-pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan media menjadi lebih menarik dan inklusif. Apa saja sih? Yang pertama ada media pembelajaran berbasis Moodle. Nah, jadi ini merancang materi dan lingkungan pembelajaran yang dapat diakses dan menarik bagi semua peserta didik. Nah, Moodle ini memungkinkan pendidik mengakomodasi beragam kebutuhan, preferensi, dan kemampuan dari peserta didik, yang dimana memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan untuk mengakses, berpartisipasi, dan berhasil dalam pengalaman belajar. Lalu yang kedua ada pedagogi responsif budaya. Jadi pendekatan pendidikan yang kuat yang mengakui dan menghormati latar belakang budaya, identitas, dan pengalaman peserta didik yang beragam. Nah, jadi dengan memasukkan konten yang relevan secara budaya, ini akan mendorong kesadaran kritis dan keadilan sosial. Pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan adil yang memberdayakan semua peserta didik untuk berhasil. Selanjutnya ada pembelajaran interaktif dan gamified. Nah, jadi pendekatan ini memanfaatkan elemen interaktif dan desain permainan untuk menciptakan pengalaman mendalam dan dinamis yang menarik perhatian peserta didik. Jadi ini akan mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dengan memasukkan elemen interaktif,
Pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan menyenangkan, yang dimana mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan merasa memiliki perjalanan belajar mereka. Nah, yang terakhir ada desain pembelajaran multimodal. Pendekatan ini menekankan pelajar memiliki preferensi yang berbeda-beda mengenai bagaimana mereka terlibat dan memproses informasi. Nah, lalu oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan berbagai titik masuk dan jalur untuk mengakses dan memahami konten. Nah, desain pembelajaran multimodal ini menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan dinamis yang dimana memenuhi kebutuhan dan preferensi semua peserta didik. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media. Jadi, penggunaan teknologi dan alat dalam produksi media ini menawarkan peluang yang besar untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran, mendorong keterlibatan, dan mendorong pengembangan komunitas dalam lingkungan pendidikan komunitas. Nah, dengan memanfaatkan media pembelajaran yang mudah diakses, interaktif, dan relevan secara budaya, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan berdampak yang memberdayakan peserta didik dan mendorong pembelajaran seumur hidup dalam komunitas yang beragam. Selanjutnya ada evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Jadi evaluasi dan revisi desain media pembelajaran ini merupakan proses atau tahapan akhir dari keseluruhan dalam media pembelajaran, yang dimana memungkinkan pendidik menilai, menyempurnakan, dan mengoptimalkan bahan ajar agar lebih memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Jadi, dengan mengevaluasi dan revisi pembelajaran, ini dapat mengumpulkan umpan balik dari para peserta didik atau pendidik. Jadi, dengan melakukan mengevaluasi dan revisi, pada akhirnya akan mendorong hasil pembelajaran yang lebih baik dan keterlibatan komunitas dalam komunitas program pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih contoh dan manfaat dari desain media pembelajaran. Nah, yang pertama ada platform pembelajaran digital. Contohnya seperti Google Classroom, Moodle. Ini merupakan alat untuk membuat, menyampaikan, mengelola media pembelajaran. Nah, manfaatnya yaitu untuk mendukung pembelajaran asinkron dan sinkron, lalu memfasilitasi komunikasi dan berkolaborasi antara peserta didik, yang dimana memungkinkan pendidik memantau kemajuan dan keterlibatan peserta didiknya. Lalu yang kedua ada alat pembuatan multimedia seperti Adobe, Creative Cloud, Camtasia, dan Canva. Nah, ini berfungsi untuk membuat konten multimedia termasuk video, rekaman, atau infografis atau presentasi interaktif. Nah, manfaatnya yaitu untuk merancang media pembelajaran yang menarik secara visual dan juga meningkatkan motivasi serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada sumber daya pendidikan terbuka Open Educational Research atau OER. Contohnya ini seperti Khan Academy atau Merlot. Nah, di mana ini memberikan pendidik akses ke banyak konten pendidikan yang dimana berlisensi terbuka dan gratis, guys. Nah, ini termasuk buku teks, video simulasi, dan modul interaktif. Nah, jadi dengan memanfaatkan OER ini, yang dimana untuk melengkapi materi pengajaran dan menyesuaikan konten untuk memenuhi tujuan pembelajaran tertentu. Nah, selanjutnya ada contoh integrasi efektif media dan teknologi pembelajaran. Ini dapat ditemukan dalam skenario ya di bawah ini. Nah, contohnya seorang guru matematika menggunakan Moodle sebagai platform pembelajaran digital untuk kelasnya. Dia membuat modul interaktif. Nah, lalu dia menautkan ke sumber daya pendidikan terbuka seperti pembelajaran dari Khan Academy, serta bahan bacaan yang diambil dari Melot. Lalu kemudian dalam modul tersebut, guru ini menggunakan alat pembuatan multimedia seperti Camtasia untuk merekam video pembelajaran yang singkat, yang dimana menjelaskan konsep-konsep dasar yang kompleks. Lalu video-video ini disematkan langsung ke dalam modul sehingga siswa dapat mengaksesnya dengan mudah.
Lalu guru matematika ini juga menggunakan Canva untuk membuat infografis yang merangkum konsep-konsep kunci dalam topik yang diajarkan. Nah, infografis ini disertakan dalam modul sebagai bahan referensi visual bagi siswa. Selain itu, Google Classroom juga sebagai tambahan untuk interaksi kelas dan tugas siswa yang dapat menggunakan Google Classroom untuk berdiskusi. Nah, jadi dengan menggunakan kombinasi platform pembelajaran digital, ini guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang kaya dan mendalam bagi siswa, sambil memanfaatkan keunggulan teknologi untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam mengakses materi pembelajaran. Sekian materi dari saya, mohon maaf jika ada salah atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.